Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita lanjutkan pengajian kita. Pada hari ini kita sudah sampai kepada halaman 23 tentang lahirnya dan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kami sampaikan bahwa disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab-kitab yang lain, bahwa awwalu wajibin hatta ala amri bisalah, awal-awal yang wajib bagi seorang yang memiliki anak, bagi orang tua yang memiliki anak atau kakek yang memiliki cucu, misal ayahnya sudah meninggal lalu kakeknya inilah sebagai walinya memiliki cucu, maka pertama-tama yang wajib dia ajarkan kepada anaknya tadi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Mekah, kemudian wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Ini pertama yang wajib, hatta ala amri bisalah, bahkan melebihi atas kewajiban menyuruh sembahyang. Misal kita punya anak 7 tahun, kita wajib memerintahkan sembahyang kepada anak tadi, wajib. Dengan kalau dia meninggalkannya kita disuruh menggertak, kada boleh dipukul belum umur 7 tahun, jangan dipukul. Jadi agama melarang memukul anak ketika umur 7 tahun, masih berumur 7 tahun, meskipun dia kada mau sembahyang, cuma digertak. Nah, tapi sebelum menyuruh sembahyang ada yang lebih wajib disampaikan kepada anak. Dia memiliki Nabi Muhammad, lahir di Makkah, wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Nah, ini pertama yang wajib, bila kada disampaikan kepada anak berdosa. Nah, jadi selama ini pertama kewajiban orang tua kepada anak sebelum dia memerintahkan anak supaya sembahyang, mengasih tahu, mengajari bahwa Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah. Nah, jadi bila belum padahi, atau cukup sama halnya dengan menyekolahkan mereka umur 7 tahun. Nah, guru-guru yang ada di sekolah, di TPA, di SD mengajarkan tentang Nabi Muhammad lahir di Mekah, wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Nah, jadi ini sebelum kita menyuruh sembahyang bahkan. Nah, ketika umurnya 10 tahun, anak ini wajib kita menyuruh sembahyang. Apabila dia meninggalkan, maka kita disuruh memukul. Disuruh memukul. Bila kada memukul, berdosa kita. Anak kada sembahyang, 15 tahun sudah umurnya, sama sudah ganalnya wan orang tua, kada suah kita memukul. Nah, ini kita dituntutnya kan hari kiamat. Jadi umur 7 tahun disuruh, tapi dengan gertakan. Kemana kayak bila kada sembahyang, ikam masuk neraka kena. Di neraka tuh kayak ini. Bila kada sembahyang ikam kayak ini. Kada boleh dipukul belum. Terus 8 tahun, 9 tahun masih kada boleh dipukul. Ketika umurnya 10 tahun kita suruh sembahyang, kada mau. Nah, ini disuruh memukul. Tapi dengan pukulan bi ghairi mubarrihin, dengan pukulan yang tidak melukai. Jangan juga memukul lawan kayu nengganal. Pukulan yang tidak membuat luka. Nah, kada boleh juga.
behimat. Misal terlalu abahnya ini keras, terlalu keras, menyuruh sembahyang anak dipukul berdarah-darah. Nah itu kan boleh juga dalam agama. Abahnya ini dihormati orang, misal pakaian orang nang alim, anaknya kada sembahyang, dipukulnya behimat sampai berpingsan-pingsan, kada boleh juga. Itu agama ada membatasinya. Nah itu sebagai bukti kita pernah memerintahkan anak. Nah pernahkah kita memukul anak umurnya 10 tahun kita suruh? Jangankan memukul, bahkan mungkin memerintahkan kita jarang. Nah, jadi lahirnya dan wafatnya Nabi Muhammad SAW ini wajib diajarkan kepada anak atau cucu. Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan di negeri Makkah pada malam Isnin, pada malam Senin, dahulu sedikit daripada waktu fajar pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi masuk waktu fajar subuh pada Senin 12 Rabiul Awal. Bahkan Senin ini hari khusus juga bagi Nabi. Nabi dilahirkan hari Senin, malam Senin. Kemudian diangkat jadi Nabi hari Senin. Hijrah ke Madinah hari Senin. Datang di Madinah hari Senin. Dan wafat pun Senin. Jadi setiap apa yang terjadi itu tidak ada yang kebetulan, itu ada rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang diciptakan Allah itu sia-sia. Jadi Nabi dilahirkan di negeri Mekah pada malam Senin, dahulu sedikit daripada waktu fajar, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Jadi ada kata-kata para ahli hikmah, ahli tajrib, orang-orang yang dilahirkan itu waktu subuh, itu ada kemungkinan orang itu menjadi orang besar. Jadi kalau lahir waktu subuh, waktu fajar, ada kemungkinan orang itu menjadi orang besar. Kalau ada anak, cucu, siapapun lahir subuh, nah ini pelihara, diarahkan baik-baik, ini bisa jadi orang besar. Tergantung kita mengarahkan besar jadi apa kayaknya. Pada tahun gajah, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Nah, kalau tahun Masehinya 571. Tanggalnya 20 April. 20 April 571 bertepatan 12 Rabiul Awal pada tahun itu. Syahdan tatkala dibuntingkan Nabi kita 2 bulan, maksudnya dikandung 2 bulan dalam kandungan, wafatlah bapak beliau, yaitu sewaktu pergi musafir ke Madinah. Jadi abah Nabi kita umur 2 bulan. Umur 2 bulan wafat sudah abah beliau. Ketika abah beliau ini
pergi ke Madinah. Dan tatkala dilahirkan, Nabi kita telah sampai berumur 6 tahun, wafat pula ibunya. Jadi Nabi kita ini umur 2 bulan di kandungan, abah beliau wafat sudah. Jadi kada sempat melihat abah, kada sempat melihat orang tua. Ketika umur 6 tahun baru mulai bakal merasakan kasih sayang orang tua sudah. Kemudian ibu beliau wafat lagi. Nah, jadi ibu beliau wafat juga. Para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin tidak ada seorang pun yang merasa berjasa sangat besar kepada Nabi, melainkan Allah sendiri yang mengurusnya. Jadi Nabi kita ini langsung Allah yang mengurus. Umur 2 bulan gak ada abah. Jadi yang paling besar berjasa Nabi, berjasa kepada Nabi, Allah kada hendak orang berjasa kepada kekasihnya. Allah sangat sayang kepada Nabi. Jadi umur 2 bulan diwafatkan abahnya, umur 6 tahun diwafatkan ibunya lagi. Allah sendiri yang memperhatikan, mengurus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita itu senang dengan anak yatim. Nabi kita itu menganjurkan sekali berbuat baik kepada anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatain, ujar Nabi. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim itu kahatain, seperti 2 ini, kata Nabi. Artinya dekat. Kahatain, seperti 2 ini. Artinya aku, ujar Nabi, beganding dengan orang yang memelihara anak yatim. Karena Nabi mulai lahir sudah yatim piatu. Nah, Nabi senang orang yang mengganding, orang yang memelihara anak yatim. Makanya di dalam hukum fikih, anak yatim itu tidak termasuk di dalam asnaf penerima zakat. Jadi anak yatim itu kada termasuk asnaf penerima zakat. Karena zakat itu dikeluarkan setahun sekali. Sedangkan menyantuni anak yatim itu bukan setahun sekali. Makanya adalah anak yatim itu mustahik zakat, kada termasuk. Kecuali anak yatim tadi termasuk dalam yang 8 golongan tersebut. Dia miskin juga, dia fakir, dia ibnu sabil, dia sabilillah, misal dia garim, kada apa-apa. Tapi secara diri, secara zat, anak yatim tidak termasuk mustahik zakat. Ada anak yatim, bolehlah kita mengeluarkan zakat kepada anak yatim. Kalau anak yatimnya termasuk dari yang 8, inya fakir atau inya miskin, boleh. Tapi kalau dia tidak termasuk kepada yang 8, kada sah. Karena anak yatim kada termasuk mustahik zakat. Sama janda-janda, kada ada dalam fikih mustahik zakat itu janda, kada ada. Kecuali jandanya tadi miskin juga, fakir jandanya. Jandanya nih garim, jandanya nih ibnu sabil, misabilillah. Nang salah pemahaman di tempat kita ini, kadang bila janda iya, bila yatim iya, mereka itu kada termasuk mustahik. Nah, kenapa hikmahnya anak yatim tadi kada termasuk mustahik? Karena menyantuni mereka itu bukan setiap tahun sekali kada, tapi disuruh setiap waktu.
Nah, karena Nabi tadi mulai umur 2 bulan sudah yatim. Lahir kada melihat dengan wajah orang tua. Dan tatkala dilahirkan Nabi kita telah sampai berumur 6 tahun, wafatlah pula ibunya. Maka dikuburkan di Abwa. Ada daerah bernama Abwa di belakang Taif, yaitu satu kampung antara perjalanan Mekah dan Madinah. Jadi Nabi kita ini diajak oleh orang tua kemana? Ke Madinah, umur 6 tahun, menziarahi paman-paman Nabi yang ada di Madinah. Saudara daripada ayah Nabi Abdullah, ada paman-paman beliau di Madinah. Menziarahi keluarga-keluarga mama beliau di Madinah. Nah, ketika pulang dari Madinah, Nabi dengan Aminah, dengan Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Jadi Ummu Aiman ini membantui. Ketika balik dari Madinah, di tengah jalan di tempat yang bernama Abwa, wafat Aminah. Nah, ketika wafat Aminah, maka Ummu Aiman inilah yang mengurus Nabi. Ummu Aiman ini budak yang dimiliki oleh ayah Nabi dahulunya. Budak Ummu Aiman ngarannya. Ketika Nabi sudah dewasa, Ummu Aiman ini dimerdekakan oleh Nabi. Nah, jadi Ummu Aiman ini termasuk salah seorang perempuan yang berjasa juga dalam merawat Nabi. Jadi Ummu Aiman dari Abwa membawa mengantar kepada Abdul Muttalib, kai beliau. Nah, jadi diserahkanlah kepada Abdul Muttalib. Belum lagi ke paman Nabi Abu Talib, ke Abdul Muttalib dahulu. Nah, umur 6 tahun wafat ibu. Dan kata setengah riwayat di Ma'la, ada yang mengatakan dimakamkan di Ma'la sama dengan Khadijah. Dan tatkala berumur Nabi 25 tahun, telah berkawinlah beliau dengan Siti Khadijah. Dan tatkala berumur 40 tahun, telah diutus Nabi kita oleh Allah menjadi Rasul dengan menyampaikan syariat agama Islam. Jadi secara ringkas, Nabi kita ini dirawat oleh Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib ini wafat juga. Jadi diserahkan lagi ke siapa? Ke Abu Talib. Di antara anak-anak Abdul Muttalib ini dilihat orang nang penyayang adalah Abu Talib. Maka Abu Talib inilah diserahi untuk memelihara Nabi sebelum Abdul Muttalib wafat. Jadi dalam riwayat Abu Talib ini dahulunya fakir. Ketika Nabi berada di rumah Abu Talib ini menjadi orang yang kaya, berkah melimpah ruah. Sama seperti Halimah As-Sa'diyah, orang yang menyusui Nabi. Kan zaman dahulu itu adat orang-orang Arab di sana, anak itu disusukan. Jadi disusukan kepada orang. Jadi ada seorang perempuan, Halimah namanya, datang dari Bani Sa'diyah, di belakang Taif situ rumahnya. Jadi Halimah Sa'diyah ini orang fakir miskin. Ambil upah bahasa kitanya. Dahulu tuh menyusui itu diupahkan. Jadi diupahkan. Halimah Sa'diyah ini mengambil upah tulak
membawa unta nang kurus. Jadi jalannya lambat. Maka orang-orang ini tulakan mencari anak nang disusui, mambil upah. Jadi terlambat Halimah As-Sa'diyah ini. Ini ketika Nabi kita masih bersama Aminah. Masih bersama Aminah. Jadi Halimah As-Sa'diyah ini terlambat karena untanya kurus. Jadi orang ini dapat sudah anak susuan ini dapat, Halimah lagi tadudi. Ternyata nang tadudi inilah nang paling beruntung. Karena Nabi kita ini kan yatim dah. Yatim. Nabi kita miskin. Kenapa? Abah sudah meninggal, tertinggal dengan mama lagi Aminah. Tertinggal bayi ujar orang lagi seorang lagi. Ujar Halimah, biar daripada kita kada denang dibawa bayi, biar kita susui. Nah, jadi di dalam kitab disebutkan ketika Halimah membuka bungkusan selimut, Nabi kita tersenyum langsung. Ini anak nang berkah, ujar Halimah. Akhirnya dibawalah oleh Halimah. Ternyata berubah drastis. Unta nang tadi lambat jadi laju. Unta nang tadi kurus jadi gemuk. Unta yang tadi kadang mengeluarkan perahan susu, susunya kau diperah. Nah dari sini Halimah mengetahui sudah ini orang nang berberkah. Nah jadi dibawa Nabi kita, dibawa disusui. Nah di dalam riwayat Halimah ini pun berkah berlimpah ruah ketika memelihara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berkah Halimah ini, jadi kaya, jadi banyak berduit. Nah. Halimah mengembalikan Nabi kita ini ketika umur 4 tahun. Dalam riwayat karena takut terjadinya peristiwa dibelah perut Nabi kita. Jadi Jibril turun membelah perut Nabi kita. Nah, jadi dibelah oleh Jibril. Dibelah. Berapa sudah? Ummu Aiman, Aminah, kemudian Halimah As-Sa'diyah. 3 perempuan yang berperan. Ada lagi satu orang namanya Syafa. Syafa ini bidan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bidannya Syafa. Bahkan Syafa ini orang yang mengaku pertama kali beriman dengan Nabi. Syafa ini ujar beliau, kuntu awalan nas islama, aku awal-awal manusia yang masuk ke Islam. Kenapa? Karena melihat keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi ini seolah-olah diarak ketika lahir itu, diarak ke langit, ke masyrik, ke maghrib. Jadi Syafa ini bidannya. Syafa ini menyaksikan keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika dilahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Syafa ini orang yang mengaku pertama-tama masuk Islam. Ujarnya wa kuntu awalan nas islama. Aku orang yang pertama masuk Islam sebujurnya. Karena melihat kejadian-kejadian aneh, tanda-tanda kenabian pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lahir Nabi itu Allah Ta'ala seolah-olah merayakan kelahiran Nabi. Dalam riwayat api di Persia itu nang kada pernah padam ribuan tahun. Orang-orang Majusi menyembah api, kada pernah padam apinya. Ketika lahir Nabi, apinya padam. Berhala-berhala rubuh. Banyak keajaiban yang terjadi. Nah umur 25 Nabi kita kawin dengan Siti Khadijah. Jadi kalau cerita perkawinan Nabi dengan Khadijah itu sebenarnya
luar biasa. Khadijah ini berapa kali hendak mengutarakan isi hati, jadi mengutus Maisarah. Jadi Maisarah ini mendampingi Nabi berjualan, karena Nabi kita menjualkan dagangan Siti Khadijah. Maisarah ini laki-laki, lain perempuan. Kalau pun Nabi jo berjualan lawan perempuan berjalan kada. Maisarah ini anak buah Khadijah, menjualkan barang Khadijah dengan siapa? Dengan Nabi ke negeri Syam. Jadi Maisarah Khadijah ini kayaknya bertanya dengan Maisarah, kayak apa akhlaknya, kayak apa tutur katanya. Sampai-sampai hendak mengutarakan isi hati ini sulit Khadijah melamar. Jadi Khadijah nang melamar sebujurnya. Jadi kalau ada binian nang melamar laki-laki kada salah kan juga. Asal laki-lakinya baik. Nang laki-lakinya kada baik, kada usah. Kayak Nabi kita ini sebenarnya Khadijah nang melamar. Nah, ketika umur 40 tahun Nabi kita diangkat jadi nabi. Nabi kita sebelum diangkat jadi nabi itu ada namanya tahannus. Tahulah tahannus. Tahannus itu sebelum beliau diangkat jadi nabi. Zaman kita namanya khalwat. Jadi orang-orang tasawuf berkhalwat itu bukan kada ada ajarannya, ajaran tasawuf biar sesat. Nabi kada ada mengajarkan khalwat. Sebelum jadi nabi, nabi kita sudah berkhalwat, tahannus ngarannya. Tapi ngarannya waktu itu bukan khalwat. Kalau kita kan khalwat bersunyi diri, menyendiri, misal semingguan kada keluar rumah, atau 40 hari kada keluar rumah, atau ada yang sampai 40 tahun. Bagana di suatu tempat berzikir, beribadah, itu aja gawian tuh khalwat. Ada orang yang menganggap ini ajaran sesat karena kada ada ajar Nabi kita mengajari khalwat, memisahi anak bini, memisahi masyarakat, memisahi keluarga. Nabi sebelum diangkat jadi nabi tahannus. Zaman sekarang khalwat. Kemana beliau? Ke gua. Ketika Nabi bertahannus di gua, Khadijah ini nang tuang antari makanan. Lihatin Nabi kita di gua Hira, disitulah Nabi kita dituruni wahyu. Gua apa guru? Di gua apa? Nabi kita turuni wahyu. Gua Sur. Nah, di gua Sur. Gua Hira itu tempat Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar. Nah, Nabi di gua Hira, coba pian kalau ke Makkah, lihati tingginya kayak apa Siti Khadijah naik ke situ. Umur Nabi 40 tahun, selisih dengan Khadijah 25 tahun umur. 25 tahun. Berarti umur Khadijah waktu itu berapa? 25 tambah 40 berapa? 15 lah. Nah, selisih umur Nabi dengan Khadijah 15 tahun. Ketika Nabi umur 40 berarti Khadijah 55. Coba pian lihati gunungnya, Gua Sur, tempat Nabi bertahannus. Nah, Khadijah naik ke situ mantari makanan. Nah, itu perjuangan Khadijah. Umur 55 tahun sudah berjalan, kayaknya naik mantari makanan. Sampai pada suatu saat masanya sampai Nabi kita diangkat menjadi nabi, didatangi malaikat Jibril. Nabi kita ini menggemetar. Kan ayat yang pertama turun surah Al-Alaq. Iqra itu nah pertama. Nabi kita ini ketakutan. Pulang kepada Khadijah. Nabi kita ini ketakutan. Lalu Khadijah memberi semangat. Khadijah memberi semangat. Nah, ini perjuangan Khadijah.
luar biasa. Bahkan ketika wafat Khadijah, pernah Siti Aisyah itu berbicara ketika Nabi kita ini senang berbuat baik kepada keluarga Khadijah. Lalu memasak, Nabi diberi keluarga Khadijah. Lalu Siti Aisyah ini cemburu. Ini tabiat perempuan. Tabiat perempuan tuh cemburu. Jadi ujar Aisyah, ya Rasulullah, perempuan itu sudah meninggal dan engkau sudah digantikan seorang perempuan yang muda, yang baik, yang lebih daripadanya. Lalu Nabi marah. Ujar Nabi, demi Allah wahai Aisyah, tidak ada yang sama seperti Khadijah. Tidak ada yang sama seperti Khadijah. Dia membilaku, kata Nabi, ketika orang-orang memusuhi aku. Dia membantuku ketika orang-orang menjauhi aku. Macam-macam pujian Nabi kepada Aisyah, kepada Khadijah. Ketika kaumku ini Khadijah nang membantu aku ini. Nah, jadi Nabi sangat sayang kepada Khadijah. Nah, jadi Khadijah itu istri yang paling disayangi Nabi. Lalu ujar para ulama, Aisyah berbicara demikian itu cuma cemburu ngarannya, tabiatnya perempuan, bukan dengki, bukan. Dari mana diketahui itu bukan dengki? Karena yang meriwayatkan hadis ini Siti Aisyah, meriwayatkan hadis tentang kemuliaan Khadijah. Kalau Aisyah dengki, kada mungkin Aisyah mengisahkan itu. Nah, jadi jar ulama, cemburu itu tabiat aja. Bukan dengki, bukan tabiat. Artinya seseorang tuh punya cemburu. Aisyah cemburu, Nabi ini memuji, sering memberi hadiah kepada keluarga Khadijah. Aisyah cemburu. Nah, jadi cemburu itu di dalam Islam itu ada. Hirah ngarannya. Bahkan ada kadang-kadang kalau kita kada cemburu, maka kita berdosa. Jadi cemburu itu harus ada di dalam diri seseorang. Cemburu terhadap agamanya, cemburu terhadap nabinya misal dihina orang, harus ada girah. Nah, yang terlebih penting di dalam hadis Nabi itu masalah dayus. Dayus itu orang yang tidak cemburu kepada anak istrinya. Ini dayus namanya. Tahu arti dayus lah. Dayus itu orang yang tidak cemburu terhadap anak dan istrinya. Bininya misal bepandiran warna lakian lain, model kayak bermanja-manja macam-macam, lakinya aman-aman aja, ini dayus. Bininya dibawa orang, beda motor dibawa orang ke sana ke sini, tadi cemburu juga, ini dayus. Bini bernyanyi-nyanyi di panggung warna lakian lain, lakinya senang aja melihat, dayus. Apa itu dayus? Surga itu bertuliskan anti haramun ala dayus. Engkau wahai surga diharamkan terhadap dayus. Dayus siapa? Orang yang kada cemburu bininya, anaknya dengan laki-laki lain. Anak bujang sudah berpacaran dibawa orang anak nih, abahnya nih kada marah, dayus. Ini nang penting disampaikan ini nih, nang penting. Jangan gara-gara ini kita kada diterima di dalam surga. Apalagi orang tua nang mendukung, kayak anak lah malam ini kita beracaraan nih, undang pacarigam kena ke sini. Nah,
Itu dayus ngarannya. Jadi dalam agama ada cemburu nang disuruh. Bini misal contohakan aja masing-masing gitu. Apalagi bini pulang laki kada cemburu kan cemburu juga, berarti laki ini kada sayang lawan seorang. Nampak seorang lawan lelakiannya kada cemburu, kada sayang berarti laki itu. Nah jadi cemburu itu tanda kita menyayangi dia supaya jangan celaka. Cemburu anak jangan celaka, anak tadi bini jangan celaka. Nah, cemburu kita agama kita dihina, cemburu. Kada tahu-tahu misal agama dihina, kada boleh juga itu. Zaman bahari mangkat pedang orang, zaman Nabi mangkat pedang itu cemburu. Jadi dalam agama ada namanya cemburu. Jadi kalau orang tuh ada rasa cemburu, itu baik nih tuh. Dengan menanggung beberapa rintangan yang berat-berat dari pihak kaum musyrikin. Rintangannya banyak. Cuman apa rintangan itu Allah berikan untuk meninggikan seseorang. Jadi 40 tahun diangkat jadi nabi, menyampaikan risalah ini kada mudah. Rintangan banyak. Nabi Nuh beribu-ribu tahun, umat nang beriman cuma berapa orang aja Nabi Nuh beribu-ribu tahun. Jadi kalau kita berdakwah misal rintangannya banyak tuh wajar, karena nabi, para ulama tuh warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Namanya pewaris, rintangannya pun diwaris juga. Aku naik mewaris, hutangnya kada mau mewaris. Anak hartanya ketujuan mewaris orang tua, tapi orang tua berhutang ada kada mau bayariakan. Nah, jadi diwaris juga itu. Nabi penuh rintangan, ulama pun berdakwah pasti penuh rintangan. Amun hendak nyaman-nyaman aja, hendak dimuliakan orang aja, hendak kemana-mana dibawa orang makanan, kemana-mana disanjung-sanjung orang. Kada ada ujian itu ini. Tuh kada mewaris itu ngarannya. Nabi itu nang diwarisi banyak macamnya. Ada nabi nang dibunuh, Nabi Zakaria. Ada juga ulama terbunuh. Ada nabi nang miskin kayak Nabi Isa. Banyak juga ulama nang miskin. Ada Nabi Idris bisa menjahit macam-macam. Ada juga ulama nang kayak itu. Kelakuannya kadang ada juga diwaris. Ada nang pemarahan Nabi Musa. Ada ulama tuh pemarahan juga keras. Nabi Musa keras. Bahagia pemarahan Nabi Musa tuh keras. Tapi kerasnya Nabi Musa itu dalam apa? Bimbingan Allah. Nabi Musa tuh cuma keras kuat. Batu yang diangkat oleh orang banyak, Nabi Musa seikung aja mengangkat. Dan Nabi Musa pernah kada sengaja menampar orang mati. Kada sengaja. Saking kerasnya. Dalam riwayat Nabi Musa ini didatangi oleh umatnya nanti hari kiamat untuk memberi syafaat. Nabi Musa kedua nih. Ujian Nabi Musa, hari ini aku takutan. Aku pun di dunia pernah melakukan kesalahan. Padahal menurut Nabi Musa itu salah. Padahal Nabi Musa kada sengaja tersinggul orang, mati orangnya. Dan Nabi Musa ini pernah menampar malaikat Israel. Ada ulama penamparan ya, wah Nabi Musa itu nanti waris dah. Malaikat Israel tampar sidin. Malaikat Israel ini hendak mencabut nyawa kada bepadahan. Ditampar oleh Nabi Musa. Mengadu Israel kepada Allah. Nabi Musa menampar dan dicabut.
Lalu jar Allah Ta'ala, wahai Musa, berapa lama kamu lagi hendak hidup? Lalu disuruh Nabi Musa ini menimpilkan telapak tangan ini ke domba. Jadi seberapa banyak bulu yang ada di telapak tangan itu, seluas telapak tangan Nabi Musa itu dihitung setahun. Misal telapak tangan Nabi Musa ganal, misal 1000 tahun lagi tuh. Tapi Nabi Musa ini dalam keadaan sesat di hutan. Ini kisah Nabi Musa dengan Bal'am bin Ba'ura ini. Bal'am bin Ba'ura ini mendoakan Nabi Musa supaya sesat di hutan. Nabi Musa sesat. Nah, ini juga Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini seorang dahulunya wali Allah yang dicabut kewaliannya. Dahulu Bal'am bin Ba'ura ini di mana duduk ini bisa melihat aras. Di mana duduk bahkan Bal'am bin Ba'ura ini memiliki Ismul A'zam. Bila berdoa kabul. Lalu ada kaum namanya kaum Jabbarin. Nabi Musa disuruh Allah memerangi kaum Jabbarin. Kaum Jabbarin ini nyata kalah dengan Nabi Musa sudah. Lalu kaum Jabbarin ini datang ke Bal'am bin Ba'ura. Kayak apa caranya mengalahkan Nabi Musa? Bal'am bin Ba'ura ini orang yang bisa melihat tadi Lohil Mahfuz. Bahkan doanya pun kabul. Ujar Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini idlal. Ini dengan Nabi Musa itu idlal, makanya dicabut kewalian. Inya banyak berisi murid Bal'am bin Ba'ura ini 10 ribuan murid. Muridnya bisa terbang, muridnya wali. Tapi nang diangkat jadi nabi Musa, lain Bal'am. Jadi Bal'am ini ada sedikit protes dengan Allah, ya Allah, kenapa Nabi Musa nang diangkat jadi nabi? Nah, ini ngarannya idlal. Merasa memiliki kedudukan di sisi Allah. Akhirnya dicabut kewalian Bal'am. Nah, jadi Bal'am ini memedahkan kepada kaum Jabbarin ini Nabi Musa itu kalah apabila ada di antara pasukan Nabi Musa itu maksiat. Maka diulahlah cara supaya pasukan Nabi Musa maksiat. Akhirnya Nabi Musa kalah. Siapa nama madahi? Bal'am bin Ba'ura. Ada orang wali dicabut kewalian ada. Jadi wali bisa dicabut kewalian oleh Allah apabila melakukan kesalahan. Ada dahulu seorang wali dicabut kewalian oleh Allah gara-gara menyembelih kambing. Nah, wali itu menyembelih kambing. Cuman anak kambing ini melihat mamanya disembelih. Artinya seorang wali ini menyembelih kambing. Anak kambing ini ada masih di hadapan. Nah, dicabut Allah kewalian. Kenapa? Maulah anak kambing ini sedih. Nah, jadi wali itu pian jangan mengira mudah. Wali itu kita salah bagi kita benar, tapi bagi wali bisa itu dianggap salah di sisi Allah. Makanya ada istilah Hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin. Kebaikan-kebaikan dianggap baik oleh kaum abrar, itu dianggap jahat oleh kaum mukarrabin. Pian beribadah menghendaki pahala itu sudah baik. Tapi bagi para wali, kalau kau menghendaki pahala beribadah, menghendaki selain Allah ngarannya. Nah, jadi para wali itu lebih halus lagi anunya. Menggawi makruh kada kawa mereka menggawi makruh betubat, menggawi hilapul aula betubat. Kalau kita selama lain dosa kada betubat, kita makruh itu lain dosa, hilapul aula lain dosa. Para wali nya betubat dari itu. Nah, jadi beda-beda. Nah, jadi Nabi Musa tadi kuat. Nabi nang kuat. Nah, kalau nabi kita nih nabi nang banyak ujian. Banyak ujian, makanya ulul azmi. Nabi nang banyak ujian.
Jadi ujian yang terberat itu dari kaumnya sendiri. Lalu Nabi sedih, suah Nabi sedih. Lalu Allah menceritakan tentang Nabi Musa. Nah, Nabi Musa inilah, cerita Nabi Musa ini menguatkan Nabi. Ujar Allah, wahai Nabi Muhammad, engkau itu dimusuhi kaum engkau, berat. Tapi Nabi Musa dimusuhi rajanya lagi. Nabi Musa dimusuhi Fir'aun, dimusuhi raja. Itu lebih berat lagi. Nah, akhirnya Nabi kita menjadi bersemangat lagi. Jadi Allah menceritakan kisah Nabi Musa ini sering kepada Nabi kita di dalam Al-Quran. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran itu supaya menguatkan. Sama kita. Ada kisah ujian-ujian orang terdahulu, akhirnya kita kuat meskipun kita kena ujian juga, tapi kuat karena kisah-kisah orang dahulu. Coba lihat kisah guru sekumpul bahari kayak apa. Kisah wali si anu bahari kayak apa. Kita hanya kada bebaras sehari aja. Orang dahulu Ibrahim bin Adham ada 5 hari kada makan. Orang-orang dahulu. Kita sakit, orang dahulu lumpuh. Kawah aja masih. Nah, jadi kisah-kisah wali, kisah orang saleh nang dahulu tuh menguatkan kita. Nah, sama halnya Allah menceritakan kisah para nabi di dalam Al-Qur'an itu menguatkan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala sampai umur beliau 53 tahun, berpindahlah Nabi hijrah ke Madinah, dan tatkala sampai 10 tahun di Madinah, wafatlah beliau daripada alam yang baka. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, serta dikuburkan pada tempat yang ada sekarang ini, diziarahi oleh segenap umat Islam seluruhnya. Maka jumlah umur beliau 63 tahun. Nah, jadi Nabi dikuburkan di Madinah dan diziarahi. Kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa ziarah ke kuburku, maka dia wajib mendapat syafaatku. Nah, ini untungnya orang-orang yang ziarah ke makam Nabi, orang yang umrah. Nah, cuman kebiasaan sebelum orang itu biasa ziarah ke makam Nabi, dia memang dahulu mengecap berkah-berkah di kampung-kampung dahulu. Ziarah wali anu, ziarah wali anu, ziarah wali anu dahulu. Nah, kaina sampai dari kecil menjadi besar sampai kena taka Jawa dahulu. Wali-wali Songo. Nah, kaina kada lawas bisa ziarah ke makam Nabi. Biasanya orang nang ke makam Nabi itu sebelumnya memang ada dapat berkah wali-wali nang ada di daerah situ dahulu. Misal kita di Kota Bangun sini ziarah di kubur-kubur para wali di Kota Bangun. Niat ziarah apa? Zikrul maut, mengingat mati. Nah, kan kemudian kena ziarah lagi ke wali-wali besar. Kemana wali besar? Ada ke Kelampayan situ, ke Sekumpul, mana kaina ke Pulau Jawa. Nah, ziarah Wali Songo, wali nang pertama di Indonesia ini menyebarkan agama Islam. Nah, jadi untungnya ada kita juga di sini, ustadz-ustadz kita ini membawa ziarah. Jadi kaina mungkin tanggal berapa Ustadz? Tanggal lagi bini kah? Februari kah Januari? Februari. Nah, tanggal 28 Januari ini berangkat. Ada nang hendak ke Jawa, ke wali 5 dahulu. Kaina mungkin habis ke Wali Songo. Cuman tersisa 2 bangku aja lagi lah Ustadz lah. Ada 2 bangku aja lagi siapa hendak. 2 bangku aja lagi. Jadi siapa hendak ziarah ke wali-wali di Pulau Jawa, wali 5, wali Songo. Nah, jadi biasanya kita mengecap dahulu berkah-berkah tersebut, baru berkah-berkah nang besar, termasuk ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan sebelum kita wafat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk ziarah ke makam Nabi, memberikan kesempatan kita umrah, memberi kita kesempatan berhaji. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai di sini Al-Fatihah.